Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan kepada teman-teman sekalian bagaimana tata cara mengisi data view dan variable view pada statistik dengan versi 25 atau dengan versi terbaru. Pertama-tama, mengenai data view. Data view sendiri ini merupakan tempat input data dan mengolah sebuah data, atau dengan kata lain, menampilkan nilai data yang sebenarnya atau label nilai yang didefinisikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman atau memperlihatkan bagaimana sih tata cara untuk mengisi variable view itu sendiri. Pertama, bahwa teman-teman harus mengetahui bahwa variable view itu merupakan tempat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel teman-teman. Ada name, di mana berfungsi untuk memberikan nama pada variabel teman-teman. Akan tetapi harus teman-teman ingat bahwa pada kolom name tidak bisa membaca nilai spasi. Maka dari itu, ketika menggunakan dua suku kata, teman-teman bisa menggunakan tanda underscore atau menggabungkan kata tersebut. Di sini saya menggunakan 7 variabel. Nah, untuk lebih memudahkan 7 variabel. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman memahaminya, saya akan memberikan contohnya. Pertama, saya akan menginput variabel gender dengan nama gender atau jenis kelamin ya teman-teman. Kemudian age, yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat adalah pendapatan per bulan, yang kelima adalah frekuensi, kemudian kualitas pelayanan adalah X, dan kepuasan konsumen kita berlabel Y. Selanjutnya ada kolom type untuk menjelaskan tipe data yang teman-teman akan masukkan. Pertama adalah tipe data numerik, merupakan tipe yang paling standar digunakan atau paling sering digunakan, di mana ketika semua data yang teman-teman gunakan adalah berupa angka, baik itu nilai negatif maupun nilai positif. Kemudian tipe koma merupakan tipe data yang untuk memasukkan angka desimal ketika teman-teman menggunakan angka desimal, tetapi yang dipisahkan dengan titik. Kemudian type dots itu merupakan kebalikan dari tipe koma. Di sini pada tipe dot ini memisahkan angka dengan menggunakan koma. Tadi koma itu menggunakan titik atau mengikuti aturan luar negeri, sedangkan kalau dot dipisahkan dengan koma. Kemudian tipe scientific notation itu merupakan tipe data yang menuliskan angka dalam bentuk sains apabila teman-teman itu menggunakan bentuk data dalam bentuk scientific notation. Kemudian bentuk data dates apabila teman-teman itu menggunakan data dalam memasukkan tanggal, di mana nantinya teman-teman akan diberikan pilihan penyebutan tanggal seperti apa yang diinginkan dengan keterangan day, month, maupun year. Data dolar di sini digunakan untuk memasukkan mata uang dolar apabila teman-teman menggunakan tampilan dolar. Kemudian custom currency merupakan tipe data untuk memasukkan jenis-jenis mata uang lainnya atau ketika data yang teman-teman gunakan itu menggunakan mata uang tertentu. Kemudian tipe string di sini merupakan tipe data untuk memasukkan huruf, karakter ataupun data teks yang teman-teman gunakan itu dalam bentuk teks ya. Kemudian yang terakhir adalah restricted numeric integrates with leading zeros, di mana ini merupakan data angka yang teman-teman awali dengan angka 0 atau 0 sesuai dengan panjangnya. Nah, with di sini berfungsi untuk memberikan jumlah karakter yang teman-teman sekalian kehendaki pada variabel yang digunakan. With-nya dinaikkan menjadi 8. Kemudian akan dimasukkan dengan kalimat gender. Misalkan gender itu terdiri dari 6 kata. Maka yang terlihat nanti pada data view akan terlihat semua tulisan gender tersebut karena hanya mempunyai 6 suku kata. Bahwa with itu merupakan menentukan panjang data yang teman-teman gunakan. Nah, pada kolom desimal sendiri berfungsi untuk memberikan jumlah karakter di belakang koma yang dikehendaki dalam satu variabel. Selanjutnya pada kolom label berfungsi untuk memberikan sebuah tanda atau label pada suatu variabel yang teman-teman gunakan. Label di sini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada proses pengisian data. Misalkan tadi gender, karena seharusnya itu jenis kelamin, maka kita bisa beri gender di sini adalah jenis kelamin. Jenis kelamin X. Kemudian kepuasan konsumen atau Y.
Nah, kemudian apa sih bedanya antara label dan name itu sendiri? Nah, kalau label kita bisa menggunakan spasi. Teman-teman bisa menuliskan label dari name pada kolom name. Misalkan gender adalah jenis kelamin. Di sini kita bisa menggunakan spasi. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh pada saat proses pengisian data nantinya. Kemudian value. Value di sini berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string menjadi sebuah nilai bertipe numerik agar dapat dilakukan pengolahan data. Misalkan dalam sebuah penelitian terdapat kelas A, kelas B, dan kelas C. Agar mempermudah dalam pengolahan data, maka kelas A akan diganti dengan angka 1, kelas B akan diganti menjadi angka 2, dan kelas C diganti dengan angka 3. Oleh karena gender di sini memiliki dua jenis, merupakan jenis kelamin, ada pria dan wanita, maka kita dapat mengganti value-nya dengan coding yang kita sudah sebut ke dalam view-nya dengan value 1 itu adalah pria dengan label pria. Kemudian kita add, kemudian value 2 itu adalah wanita. Kita add. Dan oke. Konsumen juga kita masukkan value-nya 1, sangat tidak puas. Ini tergantung dari pertanyaan teman-teman yang diajukan ya. Yang kedua adalah tidak puas. Yang ketiga adalah cukup puas. Yang keempat adalah puas. Dan kelima adalah sangat puas. Kita add kemudian oke. Selanjutnya adalah pada kolom missing. Missing di sini berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Seringkali juga missing value digunakan untuk mengeluarkan nilai-nilai outlier atau nilai-nilai yang menyimpang. Terdapat 3 pilihan dalam kolom missing value sendiri. Yang pertama ada yang dikatakan no missing values, yang artinya tidak ada nilai yang dianggap hilang. Yang kedua adalah discrete missing value, yang artinya angka discrete yang dianggap hilang. Yang ketiga adalah rank plus one optional discrete missing value, yang artinya untuk menghilangkan angka-angka yang termasuk ke dalam sebuah rank atau interval tertentu. Oleh karena saya ingin tidak ada nilai yang saya anggap hilang pada data saya, maka saya menggunakan adalah no missing value, dan ini merupakan pilihan yang sering digunakan atau umum yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah columns. Columns di sini berfungsi untuk menentukan lebar kolom pada data view teman-teman nanti. Semakin besar nilainya, maka semakin lebar tampilan kolom yang ada di data view. Di sini kolom dan width berbanding searah. Jadi ketika width-nya teman-teman itu ada 8, maka jumlah kolom yang teman-teman gunakan juga adalah angka 8. Kemudian allegiance. Allegiance di sini berfungsi untuk menentukan rata tulisan dari sebuah variabel yang teman-teman inginkan. Tersedia 3 pilihan. Yang pertama ada left, itu penulisan rata kiri. Kemudian ada right, penulisan rata kanan, dan center adalah penulisan rata tengah. Dan yang saya gunakan adalah right karena saya ingin penulisannya berada dari sebelah kanan. Kemudian measure. Measure di sini berfungsi untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Nah, measure sendiri sangat berpengaruh pada pendeskripsian variabel teman-teman, di mana nantinya akan digunakan untuk pengolahan data. Ada 3 jenis measure yang digunakan. Yang pertama ada scale. Scale di sini merupakan tipe variabel untuk skala data interval dan rasio. Tipe variabel ini biasa digunakan untuk perhitungan data numerik pada umumnya. Kemudian ada ordinal. Ordinal itu sendiri merupakan skala data yang berfungsi untuk membedakan sekaligus mengurutkan. Misalkan, membedakan jenjang pendidikan yang mana ada SD, SMP, SMA. Memiliki perbedaan dan SD memiliki jenjang pendidikan yang paling rendah, disusul SMP dan SMA. Kemudian data nominal. Data nominal di sini merupakan skala data yang berfungsi untuk membedakan, misal membedakan antara jenis kelamin, yang mana jenis kelamin perempuan dengan laki-laki tingkatnya setara. Oleh karena
yang saya gunakan di sini gender itu jenis kelamin, maka kita menggunakan data nominal. Kemudian untuk usia ini berjenjang, saya menggunakan nominal juga, lebih ke nominal. Nah, kemudian dalam pekerjaan saya menggunakan measure karena berjenjang, saya menggunakan nominal. Kemudian pendapatan per bulan nominal, kemudian frekuensi kunjungan konsumen, saya menggunakan skal. Kemudian kualitas pelayanan, karena ini berbentuk rasio dan interval dan numerik, saya menggunakan skal dan skal. Sebenarnya ini sebenarnya tipe yang kalau ketika menggunakan numerik, maka measure-nya itu scale, akan tetapi gender, age, pekerjaan itu lebih ke arah nominal, maka saya menggunakan nominal untuk variabel 1 sampai ke 4-nya. Kemudian 5 sampai 6 saya menggunakan measure scale. Kemudian role-nya. Kolom terakhir adalah role. Role di sini berfungsi untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data, di mana role sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, input. Input di sini merupakan variabel independen atau predictor atau default. Yang kedua adalah target, di sini adalah variabel dependen atau outputnya. Kemudian non, non-nya itu adalah tanpa peranan. Yang ketiga, yang keempat adalah partition, ya, di mana variabel yang akan dilakukan adalah variabel partisi data menjadi sampel yang terpisah. Kemudian terakhir adalah split, digunakan dalam IBM SPS yang model. Kemudian bukan menggunakan IBM SPS statistik. Oleh karena itu, saya menggunakan role input semuanya untuk 7 variabel. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah melakukan menginput data teman-teman di variabel view, semua akan tampil seperti ini. Mulai sudah berbentuk kolom ya, gender, ada age-nya, pekerjaan, yang semula menjadi horizontal, ini menjadi kolom ya teman-teman, jadi vertikal. Frekuensi kunjungan konsumen, kualitas pelayanan, bahkan kepuasan konsumen atau Y-nya. Kemudian kita akan menginput dari Excel, Microsoft Excel. Kita langsung copy saja. Sebenarnya ada dua cara, kita langsung input dari Excel atau kita juga bisa langsung copy ya teman-teman. Kita paste, ya, akan muncul data seperti ini. Kemudian kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen, kita masukkan datanya juga. Kita langsung copy dari Excel. Sebenarnya teman-teman juga bisa langsung ya, kalau jika tidak ingin rumit, bisa langsung dari file. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, jika teman-teman sudah menginput data ke variabel tadi. Baiklah teman-teman, sekian atas video yang dapat saya berikan mengenai tata cara penginputan data view dan variabel view pada SPSS 25 versi 25. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita berjumpa lagi di next video mengenai statistika.